minggu-minggu sebelumnya kemarin belajar tentang konsep total quality management atau manajemen terpadu. Terus kemarin kita belajar tentang memahami kepuasan konsumen karena di konsep manajemen mutu terpadu dan kepuasan pelanggan kemarin kita lebih memfokuskan kepada eh, perusahaan manufaktur, maka di malam ini kita akan mencoba membahas manajemen mutu tapi dari industri layanan atau bidang jasa. Nah, em, kualitas merupakan kekuatan dalam mencapai keunggulan bersaing baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Kualitas layanan sendiri bahkan dituntut oleh perusahaan untuk menjadi salah satu faktor dalam menentukan kepuasan pelanggan. Perusahaan jasa yang sukses adalah perusahaan yang mampu mencapai tingkat kualitas secara konsisten. Nah, Total Quality Service atau TQS merupakan istilah dalam manajemen kualitas secara menyeluruh yang diterapkan untuk industri layanan atau di bidang jasa. Jadi Total Quality Service ini adalah kualitas jasa layanan, manajemen kualitas layanan. Kalau kemarin kita sudah belajar di manufakturnya, sekarang kita belajar di bidang jasanya. Kemarin waktu mempelajari konsep manajemen mutu terpadu, saya sempat singgung dikit untuk dimensi pengukuran mutu dari perusahaan jasa. Kemarin kan kalau dari perusahaan manufaktur itu dimensinya yang bisa diukur dari durability, dari features, dari performance produk. Kalau dari jasa, kemarin ada apa aja? Untuk jasa, dimensi mutu untuk perusahaan jasa. Ada yang masih ingat? Servis, pelayanan, Komunikasi, Ya, pelayanan. Apa Pak Heri? komunikasi, Komunikasi. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? reliability, reliability ya, Ya, terus ada dan kesopanan, kompeten, kompeten. Jadi itu adalah beberapa dimensi di perusahaan jasa, mutu, dimensi mutu di beberapa perusahaan jasa. Nah, konsep total quality service itu sendiri, kita mulai dari kualitas dulu. Menurut Garvin, kemarin kualitas itu adalah kondisi dinamis lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi, kemarin kita sudah sama-sama sepakat bahwa kualitas itu adalah tingkatan atau derajat tingkat dari suatu produk. Atau secara garis besarnya, suatu produk itu dikatakan berkualitas apabila bisa melebihi harapan atau ekspektasi konsumen. Nah, sedangkan pelayanan sendiri, jasa sendiri menurut Sugiarto adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan dari sebuah perusahaan industri layanan untuk memenuhi harapan atau kebutuhan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan konsep dari total quality service atau kualitas pelayanan total yaitu segala bentuk penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan secara maksimal oleh petugas pelayanan atau yang diberikan oleh perusahaan dengan segala keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, kalau dalam perusahaan manufaktur kualitasnya dilihat dari kualitas barangnya, maka pada konsep total quality service untuk industri jasa, kualitas dilihat dari mutu pelayanannya. mutu pelayanannya. Oke, dimensi penting
dalam TQS dari perspektif manajemen. Jadi ini adalah mengapa pentingnya melakukan total quality service jika dilihat dari perspektif manajemen. Yang selama ini kita lihat kan dari perspektif pelanggan. Kalau dari perspektif pelanggan sudah pasti karena mereka mengharapkan pelayanan yang diberikan kepada mereka itu setara atau bahkan bisa melebihi dari apa yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Jadi misalnya kita menginginkan pelayanan dari perusahaan, tentu kita mengharapkan pelayanan yang lebih dari uang yang kita bayarkan. Nah, kalau yang ini kita melihat dimensinya dari perspektif manajemen. Mengukur total quality service, mengukur keberhasilan total quality service dari perspektif manajemen. Yang pertama, dari komitmen manajemen puncak dan kepemimpinan visioner. Jadi ada 12 dimensi penting dalam TQS dari perspektif manajemen. Yang pertama adalah dari komitmen manajemen puncak dan kepemimpinan visioner. Komitmen manajemen puncak merupakan prasyarat tercapainya kesuksesan dalam implementasi TQS. Jadi, manajemen puncak atau manajemen tertinggi atau pemangku jabatan tertinggi, komitmen dari pemangku jabatan tertinggi di perusahaan itu merupakan kunci prasyarat suksesnya implementasi total quality service. Jika dari manajemen puncaknya sudah tidak memiliki komitmen yang kuat, maka total quality service di perusahaan tidak bisa diimplementasikan secara baik. Dan juga dari kepemimpinan yang visioner. Jadi di dalam perusahaan itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan untuk perubahan mental karyawan, yang memikirkan tentang strategi perusahaan dan spiritual juga dalam organisasi. Jadi dimensi penting yang pertama itu dilihat dari komitmen manajemen puncaknya dan dari kepemimpinan yang visioner. Sedangkan dimensi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Bagi organisasi jasa atau layanan, manajemen sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan bersaing. Jadi kalau persaingan di perusahaan manufaktur dilihat dari kualitas barang yang dihasilkan, maka pada perusahaan industri jasa, manajemen sumber daya manusialah yang menjadi keunggulan perusahaan. Jadi semakin baik, semakin tinggi SDM di perusahaan tersebut, maka total quality service yang diberikan kepada pelanggan akan semakin baik. Karena apa? Karena yang menjalankan atau yang memberikan pelayanan kepada pelanggan itu adalah dari karyawannya sendiri. Yang diukur adalah dari kinerja atau layanan yang diberikan dari karyawan itu sendiri. Yang ketiga, dimensi keberhasilan TQS dari perspektif manajemen itu bisa dilihat dari sistem tekniknya. Sistem teknik meliputi manajemen kualitas dan manajemen proses. Manajemen proses layanan meliputi prosedur, sistem, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mempersingkat penyampaian layanan sehingga pelanggan mendapatkan layanan tanpa adanya keluhan. Jadi untuk beberapa perusahaan industri jasa, sistem pemberian layanannya, teknik pemberian layanannya itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena pelanggan itu tidak suka apa? Kalau kalian menggunakan jasa orang, itu paling nggak suka dengan teknik layanan yang apa? Tidak baik, Bu. Ya, salah satunya diukur dari yang Puasan pelanggan. sistem teknik di sini kan mempersingkat penyampaian layanan.
Artinya tidak membuat pelanggan menunggu. Menunggu terlalu lama. Antrian berarti, Bu. Ya. Jadi sistem teknik di sini adalah memberikan pelayanan tanpa harus pelanggan itu menunggu lama. Nah, bagaimana membentuk sistem teknik yang seperti itu? Itu berhubungan dengan yang keempat, adanya sistem informasi dan sistem analisis. Layanan atau jasa tidak seperti perusahaan manufaktur yang mempunyai persediaan yang digunakan bila ada kenaikan permintaan. Jadi kalau perusahaan manufaktur kan produksi barang banyak tuh. Jadi misalnya di beberapa permintaan ada kenaikan permintaan, maka perusahaan bisa dengan segera memberikan produknya. Ngantuk ya, Mbak Lestari? Sampai kaget. Sampai kaget aku. Jadi kalau di perusahaan manufaktur itu barang kan ada stoknya. Jadi misalnya sewaktu-waktu ada permintaan pelanggan naik, permintaan pelanggan naik, perusahaan bisa tetap memberikan produknya. Nah, berbeda dengan perusahaan layanan industri atau jasa. Karena di sistem teknik tadi kita berupaya untuk memberikan pelayanan tanpa membuat pelanggan menunggu, maka diperlukan sistem informasi dan sistem analisis yang tepat dari perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa menganalisis kapan jam-jam layanan itu sangat diperlukan dan kapan jam-jam layanan tidak begitu diperlukan. Seperti misalnya perusahaan jasa perawatan kecantikan. Biasanya untuk jam-jam layanan yang ramai di hari apa? Di hari kerja, Bu, Sabtu Minggu. Oh, di hari kerja, di Hari weekend, libur. Weekend. di Ya, weekend. maksudnya itu, Bu. Weekend, Bu. Ngantuk Mas Agus, ngantuk Mas Agus. Ya, antara ini sama ini beda. Gak sinkron. Mau ngomong Bu, weekend jadinya saya Sabtu Minggu kerja, Ibu. oh Sabtu Minggu kerja. Semangat, Pak. Pak Agus di industri jasa atau di industri manufaktur? Kalau pekerjaannya jaksa, perusahaannya manufaktur. Iya, Bu, terusan, Bu. Pengusaha sukses nih. Amin. Amin. Kalau jasanya apa? Jasa pembuatan taman, Bu. Jasa pembuatan taman. Nah, biasanya itu jasanya Pak Agus itu ramai diperlukan itu kalau pas apa? Pas Atau ada ramai momen dulu? mau ulang tahun atau ada peresmian, Bu. Nah, Itu Taman Roro Jonggrang, Bu. Semalam jadi, Bu. taman Lapan. apa? Tamannya itu taman buatan atau taman-taman biasa gitu? Ya, taman yang kembang rumput itu loh, Bu. Oh, nah dari hasil analisis Pak Agus selama ini dalam menjalankan usaha tersebut itu biasanya paling ramai kapan? Lah ya itu, Bu, ada momen, Bu. Momen ulang tahun Nah, kalau perusahaan, ulang momen tahun apa? kan tiap hari banyak orang ulang tahun. Nah, ini kan kita melayani perusahaan, makanya kalau perusahaannya manufaktur, pelayanannya di bidang jasa. Hmm. Maksudnya gimana sih itu? Perusahaan manufaktur itu punyanya Pak Agus. Ya jelas bukan, Bu. Saya ikut perusahaan, Bu. Mas Agus ini gak banyak loh. Bulet atau kata-katamu. Makin pusing saya. Kan. Saman kan bergerak di bidang jasa. Jasanya Saman itu biasanya paling ramai kapan? Kan nggak tiap hari ramai. Ya ini alhamdulillah, Bu. Sekarang tuh ramai, Bu. Jadi ada program baru penghijauan. Jadi semuanya yang berhubungan dengan program perusahaan itu full, Bu. Nah, Jadi program pernah penghijauan itu biasanya adanya di berapa bulan sekali? ini setiap bulan, Bu, sudah sampai 1 tahunan, Bu. Setiap Jadi bulan kalau itu adanya program di akhir bulan atau di awal bulan? kalau sekarang kita di Uber Target, Bu. Jadi setiap bulan ada, Bu.
Nah, kan Pak Agus ini udah menganalisis nih ya. Setiap bulan itu selalu ramai. Gimana caranya menyampaikan informasi ke pengguna baru? Misalnya, Pak, saya mau dibuatkan taman nih besok sekali jadi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ya, bisa, Bu. Pernah nggak nolak gitu? Atau Pernah, mungkin Bu. nyuruh nunggu? Pernah, Bu. Nah, itu kapan? Karena saat ini. Ya, karena ketika di job resminya membludak, Bu. Kalau yang kayak permintaan-permintaan secara eh, independen itu dari unit masing-masing itu pasti nunggu antrian. Tapi ketika ada yang prioritas, misal kayak yang saya sebutkan bahwasanya ada ulang tahun perusahaan, ada bagian bidang yang diresmikan, otomatis di depannya kan harus perfect, Bu. Nah, di situ yang didulukan. Itu kemarin pernah sampai sehari semalam. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 4 subuh. Jadi, Bu. Terus Pak Agus menginformasikan itu nggak ke pelanggan? Menginformasikan keterlambatan itu nggak? Kalau itu sudah pasti suruh menunggu, Bu. Nah, itu maksud dari dimensi yang keempat, sistem informasi dan sistem analisis. Jadi kalau kita bekerja atau kita berusaha atau memiliki usaha di bidang industri pelayanan atau industri jasa, kita harus mampu menganalisis kapan usaha-usaha kita itu biasanya memasuki masa-masa yang ramai permintaan pelanggan. Ketika ramai permintaan pelanggan, itu disampaikan informasi ke pelanggan yang lain, mau menunggu atau mau mengganti hari di hari yang lain. Karena untuk sistem pelayanan ini nggak bisa langsung jadi sama seperti kayak yang tadi Pak Agus bilang. Kan dia harus mengutamakan yang sudah ada komitmen terlebih dahulu. Berbeda kalau dari industri manufaktur. Kalau industri manufaktur memang ada barangnya, even ada yang harus didahulukan. Kalau ada pelanggan yang baru, nggak harus menunggu lama, bisa langsung dapat produknya. Tapi kalau layanan, karena itu harus mengutamakan yang lain, karena ada beberapa hal, maka harus ada sistem informasi yang baik kepada pelanggan. Jadi sistem teknik, sistem informasi, dan sistem analisis ini menjadi satu kesatuan dimensi keberhasilan implementasi total quality service di industri jasa. Ini bisa dipahami ya, sistem informasi dan sistem analisis. Menganalisis kapan jam-jam layanan di usaha jasa kita itu ramai permintaan, agar kita bisa menyampaikan informasi kepada pelanggan yang masih membutuhkan layanan kita. Nah, dimensi yang kelima ada benchmarking. Pernah dengar kata benchmarking? Pernah, Bu. Black market. Black market, Bu. Pernah. Bukan black market. Benchmarking. Apa benchmarking? Benchmarking itu kalau di saya tuh begini, Bu. Satu produk itu kompetitornya harus sama, seperti Apple to Apple lah. Kayak gitu. Jadi kalau ini ya kompetitornya yang ini kompetitornya harus yang ini. Jangan beda. Ibaratnya kalau Avanza ya sama Xenia gitu ya. Ya. Benchmarking itu adalah tolak ukur perbandingan produk. Jadi baik itu produk barang maupun jasa, suatu perusahaan kalau mau berhasil menerapkan total quality management harus bisa menguasai benchmarking. Jadi tolak ukur dengan kompetitor. Jadi misalnya kayak Apple, kompetitornya apa? Samsung. Kalau Yamaha, kompetitornya Honda. Nah, dengan benchmarking ini, secara bahasa gampangnya, benchmarking itu adalah membandingkan produk kita, membandingkan sistem kita dengan produk dan sistem kompetitor. Begitu juga di perusahaan layanan. Total quality service ini bisa berhasil apabila perusahaan juga menerapkan benchmarking. Karena tujuan dari benchmarking ini adalah untuk meningkatkan
menentukan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, apakah kompetitornya itu bisa ambil sembarangan? Ya, kompetitornya harus yang selevel atau sebidang. Tuh. Jadi kalau misalnya di industri jasa kecantikan, kan kalau yang selevel itu ada kayak misalnya Larissa sama Nava Green. Kalau kita membandingkan Larissa sama RH kan nggak bisa. Jadi Terlalu benchmarking jauh, itu Bu. ambil kompetitornya yang selevel. Dengan kita mengamati, dengan kita membandingkan layanan kita dengan layanan kompetitor, kita bisa terus memperbaiki layanan kita nih. Nah, kalau di kayak layanan bank, itu ada biasanya melalui customer service. Benchmarking itu bisa diukur dari layanan customer service. Karena customer service itu selain untuk memberikan layanan informasi kepada pelanggan, juga menampung keluhan-keluhan pelanggan. Biasanya dari keluhan-keluhan itu kan muncul nama kompetitor kan. Misalnya, biasanya pakai Bank BCA pelayanannya cepat, terus ke Bank Mandiri pelayanannya nggak cepat. Pasti dari keluhan pelanggan itu yang disampaikan ke customer service itu sedikit banyak akan menyinggung kompetitor kita. Saya kemarin ngurus ginian di Bank Mandiri itu cepat loh Mbak, ini kok enggak? Nah, itu bisa sebagai acuan kita, sebagai tolak ukur perusahaan dalam peningkatan kualitas melalui benchmarking. Paham konsepnya benchmarking? Paham, Ibu. Paham, Bu.